Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Sura. Saya Nadia Maisyah. Kami membuat video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Hadis Ekonomi. Di sini kami akan membahas tentang prinsip dasar kepemilikan harta. Teman-teman pernah mikir gak sih, semua harta yang kita punya itu benar-benar milik kita? Kalau menurut Islam, jawabannya nggak sesederhana itu. Malah bisa dibilang, harta itu bukan sepenuhnya milik kita, tapi amanah dari Allah. Harta itu bagian penting dalam kehidupan manusia. Dengan harta, kita bisa memenuhi kebutuhan seperti hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, bahkan pendidikan. Tapi dalam Islam, harta nggak cuma dipandang dari sisi materi aja. Ada nilai moral, sosial, dan spiritual yang melekat di dalamnya. Makanya Islam mengatur kita bagaimana cara memperoleh, menggunakan, dan mengelola harta agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Dalam Islam, kepemilikan disebut dengan al-milkiyah, yaitu hak seseorang terhadap suatu harta. Artinya, seseorang punya kewenangan untuk menggunakan, memanfaatkan, dan mengelola harta tersebut. Tapi ingat, semua itu harus sesuai dengan aturan syariat, jadi nggak boleh sembarangan. Yang paling penting untuk dipahami adalah hakikat kepemilikan dalam Islam, yaitu seluruh harta pada dasarnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia hanya sebagai khalifah atau pengelola yang diberi amanah. Jadi, apapun yang kita punya sekarang sebenarnya hanya titipan. Dan titipan itu akan diminta pertanggungjawaban. Ada beberapa prinsip dasar dalam kepemilikan harta dalam Islam. Pertama, seluruh harta adalah milik Allah. Artinya, manusia tidak memiliki harta secara mutlak, melainkan hanya diberi kepercayaan untuk mengelolanya. Kedua, harta harus diperoleh dengan cara yang halal. Misalnya, melalui kerja, jual beli, yang jujur dan usaha yang tidak melanggar syariat. Jadi, cara mendapatkan harta itu sama pentingnya dengan jumlah harta itu sendiri. Ketiga, harta tidak boleh digunakan untuk hal yang merugikan orang lain. Contohnya seperti penipuan, korupsi, atau penggunaan harta untuk hal yang merusak. Keempat, dalam harta terdapat hak orang lain seperti zakat, infak, dan sedekah. Jadi kita nggak boleh pelit dan atau egois. Dari sini kita bisa memahami bahwa harta bukan untuk diri sendiri, tapi juga harus memberi manfaat untuk orang lain. Dalam Islam, kepemilikan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada kepemilikan individu, yaitu harta milik pribadi. Yang kedua, ada kepemilikan umum, seperti jalan, sungai, dan fasilitas publik. Dan yang terakhir, ada kepemilikan negara yang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan harta. Artinya, kita harus bijak dalam menggunakan harta, tidak boros dan tidak berlebihan. Bahkan, orang yang meninggal saat mempertahankan hartanya dianggap sebagai syahid. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hak milik. Jadi, kepemilikan harta dalam Islam bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang bertanggung jawab, amanah, dan cara menggunakannya. Kalau harta digunakan dengan baik, maka akan membawa keberkahan. Gunakan harta dengan bijak, karena